Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberi reaksi santai terhadap kejatuhan nilai rupiah berbanding dolar Amerika Syarikat. Rancangan Indonesia itu akan memberi kesan keseluruhan rantaian industri bukan sahaja kepada Malaysia, malah di peringkat dunia. Dan apa pun dilakukan oleh Indonesia sudah pasti ianya akan memberi kesan kepada keseluruhan rantaian, bukan saja pada Malaysia, dan di peringkat dunia. Baca berita Presiden Indonesia, dia nak cerita pasal Indonesia tak boleh jadi tukang beli saja. Dan aku tengok ada orang Malaysia gelak. Bodoh lah kau nak gelak ke dia orang. Malaysia mulai terkejut melihat keberanian Indonesia yang kini semakin terbuka menantang dominasi Barat dalam urusan ekonomi dan sumber daya alam. Di saat banyak negara masih bergantung pada tekanan pasar global dan kepentingan asing, Indonesia justru mengambil langkah berani, menghentikan ketergantungan lama dan memaksa kekayaan alamnya diolah di dalam negeri. Kebijakan ini membuat Indonesia terlihat semakin percaya diri memainkan jalannya sendiri, bahkan ketika tekanan dari luar terus berdatangan. Langkah tersebut mulai memunculkan kekhawatiran di kawasan termasuk di Malaysia. Sebab jika Indonesia berhasil membangun industri raksasa dari nikel, baterai, hingga manufaktur, maka pusat kekuatan ekonomi Asia Tenggara bisa berubah total. Malaysia khawatir daya saing industrinya perlahan tertekan karena investor dan rantai pasok global mulai lebih melirik Indonesia yang punya pasar jauh lebih besar dan sumber daya lebih lengkap. Situasi ini membuat banyak pihak sadar bahwa kebangkitan Indonesia bukan lagi sekadar wacana. Menuju 2045, Indonesia sedang mencoba keluar dari posisi lama sebagai pengekspor bahan mentah dan mulai membangun pengaruh ekonomi sendiri tanpa terlalu tunduk pada arah Barat. Jika strategi ini berhasil, Indonesia tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi baru, tetapi juga simbol bahwa negara berkembang bisa berdiri lebih mandiri di tengah tekanan global. Dan perubahan besar inilah yang mulai membuat banyak negara tetangga ikut gelisah melihat laju Indonesia. Malaysia akan mengadakan pertemuan dengan kerajaan Indonesia bagi membincangkan hasrat Republik itu untuk mempunyai penanda aras harga minyak sawit mentah MSM. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perkara tersebut perlu dibincang bersama disebabkan rancangan Indonesia itu akan memberi kesan keseluruhan rantaian industri perladangan sawit bukan sahaja kepada Malaysia, malah di peringkat dunia. Apa pun berlaku, ianya kena dibincang secara bersama. Dan apa pun dilakukan oleh Indonesia sudah pasti ianya akan memberi kesan kepada keseluruhan rantaian, bukan saja pada Malaysia dan di peringkat dunia. Sebab itu kita kena berbincang. Prabowo tak puas hati dengan Malaysia. Menurut Presiden Indonesia tersebut, beliau kesal harga minyak sawit ditetapkan oleh negara lain walaupun Indonesia merupakan pengeluar nombor 1 minyak sawit di dunia. Masa kita ikutnya Malaysia ni? Yang punya sawit kita, yang punya karet kita ikutnya Malaysia. Kuala Lumpur lagi loh, kita banyak, kita sawitnya ikutnya ke sana itu gimana? Dengan segala kewenangan yang dimiliki, kalau memungkinkan Juni itu sudah bisa terpampang di layar, kan? Bahwa kita punya patokan harga. Jadi nanti Malaysia balik, kita lihat Indonesia dulu, kan gitu. Nanti ekonomis kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto. Akhirnya bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang. Akhirnya cuma mau itu aja. Ya. Saya pengalaman betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger tahun 97. Kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Karena Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada waktu itu. Mereka tidak suka. Digoncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang. Saya menjadi saksi sejarah dengan Pak Murdiono pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan kami akan membantu Indonesia. Kita itu ibaratnya bayi lahir gak dewasa masuk inkubator. Ya, dia akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu permintaannya itu dana untuk pengembangan IPTN minta dihentikan. Kenapa? Orang-orang Barat itu tidak akan pernah mau
Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Kalau 95% orang berpikir bahwa pemerintah kita bobrok, gagal, dan cipta kiamat, Indonesia gelap, dan seterusnya, bagaimana jika saya menghadirkan POV yang lain? Sebenarnya, presiden kita yang sedang dibully itu sedang mempertahankan kedaulatan negara. Bagaimana kalau ini benar? Saya bukan penjilat pemerintah dan saya sangat tidak suka dengan kejadian ini. Saya tidak suka pasar saham kita dihajar habis-habisan. Saya tidak suka rupiah kita sesuai dengan prediksi saya terus melemah sampai bahkan 18.220 seperti di konten ini sekali lagi. Tapi bagaimana jika ada POV lain yang hampir semua influencer terlewatkan, bahwa Indonesia dihajar karena sedang mempertahankan kedaulatan negara, sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Kenapa Donald Trump ingin dolar Amerika itu melemah, tapi justru menegur Cina dan Jepang yang sengaja melemahkan mata uangnya? Kalau kamu dengar Donald Trump itu ingin supaya dolar Amerika melemah, lalu pada saat yang sama dia menegur Cina dan Jepang karena melemahkan mata uang mereka juga, itu kan kelihatan kontradiktif ya guys. Tapi jangan dari sini udah bisa lihat negara-negara barat itu terancam ketika mata uang kita melemah. Tapi syaratnya apa? Kita harus jadi negara eksportir sehingga mereka terdesak. Mau nggak mau wajib impor barang dari kita. Jadi teman-teman nggak usah takut tuh yang ribut-ribut mulai tukar anjblok seperti 998. Nanti Juni akan ada supply dolar yang signifikan ke ekonomi kita. Jadi rupiah akan menguat. Sampai berapa Pak Menteri? Kalau BI ditanya itu, BI nggak boleh ngomong. Kalau saya suka-suka. Jadi berapa kira-kira akan menguatnya? Saya supaya para pemain falas sudah bisa ngambil posisi ini. Kalau saya bilang pemain falas cepat-cepat jual lah. Kita akan dorong rupiah ke arah 15.000. Kata Pak Presiden, kalau Purbaya masih senyum, ekonomi aman. Ini senyum terus nih. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan bahwa pemerintah secara terbuka akan mendorong rupiah ke arah Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Dan pemerintah akan menggunakan senjata utamanya, yaitu menerapkan aturan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam yang berlaku mulai 1 Juni ini. Termasuk ada stabilisasi lewat pasar obligasi. Dan Pak Purbaya menegaskan bahwa jangan khawatir, rupiah tidak akan jeblok seperti krisis tahun 1998. Jadi gini, aturan baru ini mewajibkan 100% dolar milik eksportir ditempatkan di bank-bank BUMN. Artinya pasokan dolar di dalam negeri bakal meningkat drastis. Ditambah lagi, Kemenkeu sudah mulai masuk ke pasar obligasi sekunder buat menstabilkan yield. Dan ini tuh terbukti sudah menarik sekitar 2 triliun rupiah dana investor asing masuk kembali ke Indonesia. Tapi yang perlu kamu tahu, saat ini rupiah masih di kisaran 17.700 rupiah per dolar. Artinya butuh penguatan sekitar 15% buat mencapai target 15.000 rupiah itu. Angkanya itu sangat ambisius. Jadi apakah target ini realistis atau cuma optimisme semata? Kita lihat saja nanti setelah kebijakan DHE SDA berlaku 1 Juni nanti, teman-teman. Assalamualaikum, Hezri Samsuri. Hari ini aku berada dekat Thailand. Aku baca berita Presiden Indonesia. Dia nak cerita pasal Indonesia tak boleh jadi tukang beli saja. Dia kena buat. Maknanya buat handphone sendiri, buat kereta sendiri. Dan aku tengok ada orang Malaysia gelak. Bodoh lah, kau nak gelak ke dia orang? Kau tahu tak? Kalau dia orang fokus dan buat betul-betul, ya, boleh. Dulu kita gelak dekat China. Sekarang korang sedikit terkinja-kinja nak protect China. Sayang benar dah jadi China. Dulu, sampah masyarakat tak produk-produk dia. So jangan nak gelak dekat Indonesia. Kau tahu kenapa? Kata kunci dia ialah pasaran domestik. Pasaran domestik Indonesia itu besar. Dia tak perlu nak ekspor keluar. Ekspor keluar mahal, susah. Dia dapat jual dalam negara dia pun cukup. Penduduk dia berbanding dengan kita berpuluh kali ganda beza. Lebih daripada 320 juta penduduk kat dalam Indonesia saja. Itu, negara itu, Indonesia, kalau fokus betul-betul, dia orang serius betul-betul, dia boleh jadi superpower dekat Asia Tenggara. Assalamualaikum and yes, good luck Indonesia. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.